Menarik sekali untuk membahas tentunya soal peluang duel Andis versus RK. Nah, saya akan mulai tentu dari Pak Nurdi nih ya. Ini kan jebolannya dari Golkar ini. Iya. Jadi Partai Gerindra udah dukung RK. Golkar masih bimbang kah atau gimana nih? Golkar tidak ada kebimbangan. Jadi gini, di Golkar itu kita ada mekanisme dalam proses rekrutmen untuk calon-calon pilkada, baik gubernur, wali kota, maupun bupati. Nah, Golkar sejak tahun lalu kita sudah mulai proses awal, yaitu rekrutmen awal namanya untuk kita beri surat tugas. Nah, Pak Ridwan Kamil itu kita memberikan 2 surat tugas. Satu untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat dan satu untuk DKI. Nah, surat tugas itu diberikan juga dalam kaitan untuk dari awal mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk membantu Partai Golkar dalam memenangkan pemilihan legislatif. Dan di seluruh Indonesia itu kurang lebih 540 daerah dan 38 calon gubernur dan wakil gubernur itu telah diberikan surat tugas. Nah, ini semua juga telah kita beri ruang yang cukup untuk melakukan sosialisasi. Dan Partai Golkar di dalam menetapkan pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur itu adalah melalui survei. Itu faktor utama, ya. Baru yang lainnya. Nah, sekarang kita baru melakukan survei tahap pertama. Kita akan melakukan 2 tahap survei, yaitu Mei, Juni. Barulah kita melakukan penetapan kira-kira pertengahan Juli. Jadi tidak ada kebimbangan sedikit Partai Golkar terhadap Pak Ridwan Kamil. Tapi hanya 2 saja, bulan jelang pendaftaran, Pak. masih lama, 2 bulan itu masih cukup waktu. Masih cukup Ada waktu 3 ya. faktor utama di dalam menetapkan calon. Ya. Yang pertama tentu popularitas dan elektabilitas. Yang kedua jaringan. Yang ketiga logistik. Ini 3 faktor utama ini yang menjadi pertimbangan Partai Golkar dalam menetapkan daripada calon gubernur maupun wakil gubernur. Nah, oleh karena itu memang sekarang kita melihat surveinya ada persaingan ketat, ya. Tidak jauh lah antara Pak Anies dengan Pak RK. Nah, berpula juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil, ya. Partai tentu akan melihat di 2 daerah itu, Jawa Barat dan DKI. Nah, tapi kita tidak bisa memveto daripada hak atau kemauan daripada Pak Ridwan Kamil. Tapi apa sih yang lagi ditunggu-tunggu Golkar, Pak, selain hasil survei tentunya? Yaitu mekanisme sistem yang kita terapkan bahwa penetapan itu setelah 2 kali survei. Itu untuk melihat tingkat popularitas dan elektabilitas serta popularitas dan elektabilitas daripada calon-calon pesaing. Nah, disitulah kemudian kita akan menetapkan calon kita. Nah, kita bersyukur karena Partai Gerindra itulah menyampaikan sekalipun belum resmi tapi sudah di-announce sudah oleh Pak Dasko untuk mendukung daripada Pak Ridwan Kamil. Tentu terima kasih. Tapi belum langsung berkomunikasi ya dengan Gerindra ya. Ini ada Mas Rizal loh di sini. Koalisi Indonesia Maju ya, yang pendukung Pak Prabowo itu senantiasa melakukan komunikasi politik karena di era multipartai praktek tanah keran kita adalah bahwa persdemokrasi pemilihan langsung, maka era multipartai ini harus ada kolaborasi antar partai. Nah, oleh karena itu koalisi Indonesia terus berkomunikasi untuk menentukan calon di beberapa daerah, sekalipun tidak linear ya, tidak linear antara pemilihan presiden dengan pemilihan gubernur dan. Tapi kalau di Jakarta izinin nggak, Pak RK? Oh, insya Allah sepanjang kalau surveinya sudah sangat memungkinkan untuk tetapan, tetapi berpulang kepada Pak Ridwan Kamil. Oke.